Ketemu lagi di dalam seri komunikasi internal. Seri kali ini bicara tentang manajemen strategis untuk komunikasi internal. Konteks komunikasi internalnya adalah untuk karyawan. Nah, kalau bicara soal karyawan, problem apa aja sih yang terjadi di organisasi, terutama hubungannya dengan karyawan? Ada macam-macam. Di seri sebelumnya kita bicara soal hak dan kewajiban karyawan, kemudian bicara soal kesejahteraan, bicara soal bagaimana visi dan misi itu kemudian sampai kepada karyawan, dan juga tugas dan tanggung jawabnya. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, tentunya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk bisa mendesain program komunikasi internal. Memang caranya tidak bisa dengan mudah kemudian program itu didesain, tetapi harus dilaksanakan atau dirancang dengan sebuah proses. Nah, di dalam organisasi, proses untuk bisa menghasilkan relasi yang baik dengan internal atau dengan karyawan itu dengan menerapkan manajemen strategis untuk internal. Nah, karena diberi nama manajemen, gitu ya, maka memang yang sedang kita bahas saat ini adalah bagaimana kita mengelola bagaimana komunikasi internal di dalam organisasi. Nah, banyak problem terkait dengan masalah karyawan tadi sudah disampaikan. Maka untuk bisa mencapai tahap yang baik relasinya dengan karyawan, maka dibutuhkan adanya sekian tahap atau sekian proses untuk mengelola. Dimulai dari yang pertama adalah defining the problem atau defining opportunity. Sebetulnya problem atau masalah itu tidak sekedar dipandang sesuatu yang negatif, tetapi juga yang positif. Maka tadi ya, defining problem atau defining opportunity yang memang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua tahapnya adalah planning and programming. Bagaimana kita merancang setelah kita tadi mendapatkan mendefining problemnya, kemudian bagaimana kita merancang dan bagaimana kita mengelola program-program yang ada di dalamnya. Step yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah taking action and communicating. Bagaimana kita menerapkan aksi-aksinya dan bagaimana kita mengkomunikasikan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengevaluasi atau disebut sebagai tahap evaluating the program. Nah, kita akan mulai dari untuk seri ini gitu. Kita akan bicara dulu tentang bagaimana kita mencari atau mengemukakan fakta atau problem yang terjadi di dalam organisasi. Di seri-seri berikutnya kita akan masuk ke tahap-tahap yang lain. Tapi khusus seri ini kita bicara soal bagaimana kita mendefinisikan problem sebagai langkah yang pertama atau tahap yang pertama. Nah, tahap yang pertama ini sebetulnya ingin melihat apa yang terjadi sekarang. Tadi kan disebut defining a problem atau defining opportunity. Nah, kita sedang melihat sebetulnya sekarang ini situasi kita seperti apa sih gitu ya. Nah, maka cara untuk bisa melihat situasi kita saat ini tentunya dengan cara melakukan serangkaian upaya untuk memotret situasi. Nah, itu disebut sebagai riset. Sama sih seperti kalau kita ingin melihat diri kita sekarang ini seperti apa, kita butuh cermin. Nah, untuk bisa mendapatkan cermin itu, maka kita harus memotret segala sesuatunya dengan menggunakan riset. Jadi kunci dari langkah ini adalah kita melakukan riset. Kenapa riset itu menjadi penting? Ya, karena segala sesuatu yang nantinya kita tampilkan sebagai problematika yang terjadi di dalam organisasi itu tidak sekedar common sense gitu ya, tidak sekedar sesuatu yang kita kira-kira atau karena bisik-bisik tetangga, tetapi semuanya itu didapat karena adanya serangkaian upaya pencarian gitu, sehingga akan ada fakta, akan ada data yang bisa kita tampilkan untuk menunjukkan bahwa ini loh yang sedang terjadi atau ini loh potret kita saat ini gitu ya. Memang problemnya adalah di beberapa organisasi kegiatan riset ini menjadi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena beberapa praktisi yang memang menangani aspek komunikasi internal ini bisa jadi tidak terlalu menguasai bagaimana melakukan riset di internal. Kadangkala ini tidak dilakukan, atau kalaupun dilakukan menggunakan pihak ketiga ya, atau ada vendor yang kemudian membantu untuk melakukan riset. Tapi memang kendalanya adalah ketika ada pihak lain yang ikut melakukan riset dalam organisasi, biasanya akan ada semacam penolakan ya, resistensi. Ngapain sih orang luar tanya-tanya soal kita gitu ya. Maka memang sebetulnya kalau kita mengelola komunikasi organisasi, kita sendiri harus bisa paling tidak mengetahui bagaimana upaya untuk menggali berbagai macam situasi yang terjadi di dalam organisasi. Nah,
Riset ini memang upaya untuk bisa menghimpun berbagai macam fakta, data gitu ya, termasuk bagaimana kita melihat relasi organisasi ini dengan terutama stakeholder internal. Fungsinya ini menjadi acuan untuk bisa menetapkan program. Ketika kita sudah melakukan riset, kita kemudian bisa punya data, menjadi punya dasar untuk menetapkan program apa yang kemudian akan kita lakukan. Juga menjadi acuan untuk menetapkan pelaksanaan program dan mengukur efektivitas dari kegiatan atau program kita. Ya tadi ya, problemnya adalah kalau kita lakukan sendiri memang kita membutuhkan keahlian tertentu. Maka ketika kita semua belajar tentang riset itu, pelajarilah dengan seksama supaya minimal kita bisa melakukan itu di organisasi kita. Uh, yang berikutnya adalah riset ini membutuhkan objektivitas supaya jangan sampai kita punya mindset terlebih dahulu sebelum kita melakukan riset gitu. Khawatirnya nanti jawabannya sudah kita arahkan gitu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu problem yang biasanya terjadi dalam riset di organisasi. Kemudian problem lainnya adalah memang ini akan menyita banyak waktu. Ya, maka setidaknya kita bisa lakukan itu dengan sembari melakukan berbagai macam kegiatan mestinya gitu ya. Ya, kita akan bisa melakukan dengan berbagai macam cara ya jenis-jenisnya. Kita bisa lakukan dua hal, yang caranya formal atau yang caranya informal. Ya. Untuk bisa melakukan dengan cara informal ini ada berbagai macam upaya gitu. Dan kalau ini dilakukan secara informal, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan sebagai benefit, yaitu kita bisa meminimalkan anggaran karena kita lakukannya secara informal gitu ya. Kemudian juga bisa mencegah timbulnya keresahan. Kenapa? Karena sebetulnya kita sedang riset tapi anggota organisasi nggak ngerti nih kalau kita sedang riset gitu. Kita bisa lakukan secara diam-diam gitu, atau sebetulnya kita sedang merekam berbagai macam hal yang terjadi di organisasi. Caranya gimana? Macam-macam. Kita bisa dengan melakukan pendekatan secara informal kepada semua komponen yang ada di organisasi, atau kita merekam itu semua ketika ada rapat. Sebetulnya kita sedang mendesain FGD nih, tapi kita bungkus dengan rapat, kita sedang membicarakan satu hal, kita rekam, kita catat bagaimana sebetulnya satu dan yang lainnya itu punya pendapat. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita melakukannya secara informal. Kemudian kita bisa melakukannya dengan cara berbincang-bincang dengan orang-orang yang menurut kita di dalam organisasi kita itu menjadi semacam orang yang dipercaya oleh teman-temannya gitu. Nah, ini bisa kita pakai juga gitu ya. Pengalaman saya ketika saya menjadi humas, saya biasanya punya kesempatan untuk kumpul dengan teman-teman yang selama ini punya forum untuk kumpul-kumpul secara informal. Saya biasanya ikut nyemplung di situ gitu ya. Kemudian ikut-ikut bertanya isu terbaru itu tentang apa yang mereka pikirkan, harapan mereka apa gitu ya. Biasanya dengan cara seperti itu kemudian saya mendapatkan 1-2 poin gitu yang kemudian bisa saya catat bahwa ini sedang mengemuka di kalangan karyawan gitu. Nah, kemudian kalau yang informal itu bisa berjalan dengan baik, sebetulnya itu bisa tetap dilaksanakan. Bagaimana dengan penelitian yang formal gitu ya? Kalau formal memang kita mendesain sedemikian rupa dengan menggunakan survei misalnya, atau dengan wawancara mendalam gitu, atau juga dengan menggunakan literatur-literatur sebagai data sekunder yang kemudian akan kita olah gitu. Bisa juga dengan melakukan content analysis atas berbagai macam masukan yang diberikan secara tertulis misalnya, atau beberapa kita mempelajari notulen yang terjadi selama ini gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga secara formal. Nah, saya ingin memperlihatkan contoh ketika kita melakukan riset ini sebetulnya secara informal. Kita bisa mengelolanya dengan cara yang sangat fun gitu ya, yang membuat orang kemudian merasa bahwa mereka sebetulnya tidak sedang dalam konteks diteliti. Misalnya begini, saya punya contoh nih. Ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita punya satu buku gitu yang dihasilkan, ini dikelola oleh rekan kami, Ibu Yudi Perbawaningsih gitu ya, dengan memotret semua situasi. Jadi di dalamnya ini isinya beberapa foto-foto kegiatan dari karyawan semua ya selama melakukan kegiatan di kampus gitu. Nah, semua kegiatan ini kemudian dicatat
Bahkan ada beberapa informasi yang memang dikemas, diminta untuk bisa disampaikan oleh masing-masing karyawan, kemudian disertakan di dalam buku ini. Nah, mungkin bentuknya buku gitu ya, wujudnya seperti semacam album tentang fakultas gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita baca isinya, di situ berisi tentang sesuatu yang terjadi pada masa lalu yang dirasakan oleh karyawan gitu. Kemudian apa yang mereka harapkan gitu ya, dan apa yang mereka cita-citakan, semuanya tercantum di sini gitu. Di sini ada beberapa tulisan gitu ya yang juga menunjukkan tentang apa yang menjadi harapan gitu dari karyawan. Nah, ini sebetulnya adalah data. Ini sebetulnya adalah fakta yang bisa dirangkai sehingga kemudian membuat kita punya gambaran tentang bagaimana internal itu memotret ya atau memaknai organisasinya. Satu lagi saya punya contoh, tapi ini memang lebih luas sih konteksnya gitu ya. Ini juga rekaman dari semua apa yang dirasakan oleh, ini kalau ini nggak cuma internal sih, eksternal juga gitu ya. Tapi paling tidak itu ada di dalam rekaman ini, dalam buku ini gitu ya, tercantum tentang catatan, kenangan dan harapan gitu. Di sini ini adalah kaitannya dengan Atma Jaya ketika memasuki usia emas ya, sudah lewat sebetulnya, tetapi itu bisa jadi contoh. Nah, ada satu lagi contoh yang dilakukan secara formal, bahkan menghasilkan sebuah rekomendasi-rekomendasi kegiatan. Ini contohnya. Jadi buku ya, ini dilakukan oleh Bapak Kusumatmo, PhD, yang memang beliau adalah doktor di bidang di bidang manajemen strategik gitu. Nah, ini ketika dihasilkan dari apa yang direkam dengan menggunakan riset baik itu formal maupun informal, kemudian jadilah hasilnya seperti ini, dibukukan gitu. Nah, di sini muncul juga tadi data pada pengalaman masa lalu, kemudian harapan-harapan, sampai kemudian oleh penulisnya, di sini ada 3 orang ya, bersama dengan Bapak Sri Widodo dan Bapak Jarod Priyohutomo, akhirnya muncul beberapa desain program ke depannya, bahkan sampai aspek komunikasi strategisnya seperti apa. Ini judulnya adalah Intensi Perubahan Budaya Organisasi Berbasis Komunitas. Nah, menarik sekali bahwa riset-riset itu tidak perlu dilakukan dengan cara yang membuat anggota organisasi itu menjadi ketakutan ya, ketika ditanya malah kadang-kadang kejujurannya tidak muncul karena seolah-olah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan keinginan organisasi, tidak secara natural gitu ya muncul bahwa ini adalah sebuah harapan atau catatan tentang apa yang terjadi selama ini. Nah, maka tadi ya harapannya bahwa dengan data-data tersebut akan muncul data itu bisa muncul secara deskriptif dengan bentuk-bentuk tadi, contoh buku-buku tadi gitu ya yang dihasilkan oleh fakultas, universitas gitu ya. Bisa juga bentuknya adalah statistik gitu ya, hitungan-hitungan yang memang akan menjadi dasar ketika pihak manajemen kemudian akan menghasilkan kebijakan-kebijakan pada langkah selanjutnya. Gitu. Jadi memang beberapa hal akhirnya bisa hasilnya atau output dari apa yang kemudian dihasilkan dari riset tersebut akan bisa menunjukkan kepada kita atau membuat kita punya gambaran tentang monitoring terhadap lingkungan kita. Ya, bagaimana karyawan melihat manajemennya, melihat temannya, melihat organisasinya gitu ya. Atau bisa juga ini menjadi bagian dari langkah audit komunikasi. Apakah sebetulnya berbagai informasi yang selama ini diberikan melalui berbagai macam channel komunikasi di dalam organisasi itu sampai gitu kepada stakeholder, terutama karyawan. Nah, itu juga bisa. Jadi riset ini bahkan bisa juga menunjukkan atau menghasilkan satu rangkaian audit komunikasi. Dan juga bisa mengidentifikasi karyawan kita. Mungkin karyawan kita kemudian terbaca ada yang memang sangat peduli terhadap informasi-informasi yang informal gitu ya. Ada yang berusaha mencari datanya itu dari materi yang formal. Oh, saya kalau cari informasi itu saya buka dulu web misalnya, atau lihat SK-nya atau ini dan itu. Kita akhirnya bisa mengklasifikasikan karyawan kita seperti apa, gitu ya. Juga termasuk kita bisa melihat sebetulnya karyawan kita itu memaknai apa tentang organisasi kita, atau kita bisa bicara tentang citra organisasi kita di mata karyawan. Gitu. Nah, maka dalam hal ini kita bisa membuat bahwa seluruh komponen di dalam riset ini bisa maksimal gitu.
kita bisa melihat potensi masalah yang terjadi seperti apa gitu ya, kemudian bisa mengkaji opini yang berkembang, bisa juga melihat sebetulnya pimpinan menganggap karyawannya seperti apa, karyawan melihat pimpinan seperti apa gitu. Maka ini semua bisa dilakukan atau bisa menjadi rangkaian untuk dijadikan sebagai modal di dalam mendesain rencana dan program. Nah, seperti apa kemudian cara kita mendesain rencana dan program ke depan setelah data-data yang tadi kita dapatkan itu sudah ada di genggaman kita. Nah, untuk melihat bagaimana proses atau langkah atau tahap berikutnya, silakan Anda saksikan di serial berikutnya. Dan untuk kali ini, informasi tentang bagaimana riset itu dilakukan sudah saya paparkan semua. Semoga itu bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mendefinisikan problem yang terjadi di organisasi kita. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan wawasan bagi Anda semua.